Selanjutnya, saya dengan Zulan Ilmada akan menjelaskan materi tentang pengakuan pendapatan. Di dalam materi pengakuan pendapatan ini, ada dua subbahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kriteria pengakuan pendapatan, dan yang kedua adalah saat pengakuan pendapatan. Yang pertama, ada kriteria pengakuan pendapatan. Menurut FASB tahun 1980, dalam SFAC nomor 5, kriteria tersebut adalah yang pertama, telah terrealisasi, yaitu telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan atau produk dengan kas atau klaim yang untuk menerima kas, atau ada kepastian akan segera terrealisasi, di mana barang hasil pertukaran dapat segera diubah menjadi kas atau klaim untuk menerima kas, atau dengan kata lain, aktiva yang diterima oleh perusahaan itu bersifat liquid atau mudah dikonversi. Yang kedua yaitu pendapatan telah terbentuk, yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai. Selanjutnya, kriteria pengakuan pendapatan menurut KAM tahun 1990, ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan. Di antaranya yang pertama adalah keterukuran nilai aktiva, dan yang kedua terjadinya transaksi, dan yang ketiga yaitu proses pembentukan pendapatan secara substansial telah selesai. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama ada keterukuran nilai aktiva. Masalah yang sering timbul adalah apakah aktiva penukar yang diterima harus liquid atau harus mudah dikonversi, atau apabila aktiva penukar yang diterima adalah aktiva tetap, apakah aktiva penukar tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Kriteria yang diajukan FASB sebenarnya aktiva penukar tidak harus liquid. Realisasi dianggap sudah terjadi apabila aktiva penukar dapat segera dikonversi menjadi kas atau setaranya, atau tidak harus kas dan piutang. Apabila tujuan perusahaan ini benar-benar menjual barang dan jasa, maka pendapatan dapat diakui. Di lain pihak, apabila tujuan perusahaan dalam pertukaran tersebut adalah untuk memperoleh barang atau jasa dengan alasan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan, maka pendapatan tidak dapat diakui. Cara lain untuk mencerminkan keterukuran nilai aktiva ini adalah dengan adanya kepastian pengumpulan kas. Semakin cepat jatuh tempo untuk pengumpulan kas, maka pendapatan semakin mudah untuk diakui. Sedangkan jika pengumpulan kas memiliki jatuh tempo yang periodenya lebih tinggi atau besar, maka pendapatan tidak dapat segera diakui. Yang kedua, yaitu terjadinya transaksi. Pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru yang diterima perusahaan. Keterlibatan pihak luar dalam transaksi yang wajar menunjukkan adanya buku objektif, yaitu naiknya nilai perusahaan. Dan yang ketiga, ada proses pembentukan pendapatan secara substansial telah selesai. Tujuan pendapatan adalah untuk menghasilkan pendapatan, dan pendapatan memiliki hubungan dengan biaya atau kos. Maka, kos atau biaya yang diolah pendapatan sudah dapat dikatakan terbentuk. Atau dengan kata lain, perusahaan telah melakukan tahap produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Oleh karena itu, setiap kali kos atau biaya yang dikeluarkan pada tahap-tahap tersebut berarti sejumlah pendapatan telah terbentuk. Selanjutnya ada saat pengakuan pendapatan. Saat pengakuan pendapatan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Yang kedua, pendapatan diakui saat produknya selesai. Dan yang ketiga, pendapatan diakui pada saat penjualan. Dan yang terakhir, pendapatan diakui pada saat kas diterima. Berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Yang pertama, ada pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Pendapatan dapat diakui selama kegiatan produksi meskipun produk yang dihasilkan perusahaan itu masih dalam proses produksi. Prosedur yang digunakan adalah persentase penyelesaian. Cara pengakuan pendapatan ini umumnya dijumpai pada perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi.
Pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti dan taksiran pos untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini taksiran tersebut umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama berdasarkan persentase biaya. Tahap penyelesaian ditentukan dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan taksiran total biaya untuk menyelesaikan proyek. Dan yang kedua, berdasarkan persentase penyelesaian fisik. Persentase penyelesaian fisik biasanya didasarkan pada tahap kemajuan proyek. Apabila cara ini digunakan, maka pada saat kegiatan konstruksi selesai dan proyek bangunan atau barang telah diserahkan dengan sendirinya, seluruh pendapatan telah diakui sebesar harga kontraknya. Perlu diketahui bahwa pengakuan pendapatan yang menggunakan metode ini harus dilakukan apabila perusahaan ingin mempertahankan pengukuran laba dengan takaran periode. Yang kedua, ada pendapatan diakui saat produk selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai biasanya dianggap tepat untuk diterapkan pada industri pertambangan maupun pertanian. Karena di dalam industri tersebut, produk yang dihasilkan memiliki harga yang sudah pasti dan pemasarannya pun terjamin. Dengan demikian, apabila produk tertentu dapat dipastikan akan terjual dengan harga tertentu, maka pendapatan dapat diakui saat produk selesai diproduksi. Seperti contohnya gandum, emas, timah, dan sebagainya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai, yaitu yang pertama, harga jual produk telah dapat ditentukan dengan cukup tepat. Dan yang kedua, tidak diperlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut. Dan yang ketiga, kos produk atau biaya produk sulit untuk ditentukan. Dan yang terakhir, satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan. Meskipun pengakuan pendapatan atas dasar produk selesai memiliki dasar penalaran yang logis, namun penggunaannya secara umum mungkin tidak dapat dibenarkan karena kegiatan produksi tanpa adanya transaksi penjualan tidak dapat dijadikan bukti yang objektif untuk mengakui pendapatan. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan dengan cara ini memerlukan penjelasan dan alasan yang kuat sesuai dengan keadaan. Laporan tambahan dan teknik-teknik interpretasi tertentu dapat disertakan untuk mengungkapkan informasi penting yang bersifat melengkapi laporan keuangan yang disajikan. Yang ketiga, pendapatan diakui pada saat penjualan. Penjualan dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi. Di dalam akuntansi, menganut konsep economic substance over legal form, yang berarti akuntansi lebih menekankan pada makna ekonominya suatu transaksi daripada bentuk yuridisnya. Maka pembuatan faktur bersamaan dengan pengiriman barang dianggap sebagai peristiwa yang dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Selanjutnya, ada masalah yang sering timbul dalam pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Yang pertama, ada biaya setelah penjualan. Di dalam praktik seringkali terjadi bahwa beberapa jenis biaya baru muncul setelah terjadi penjualan. Misalnya, biaya penagihan piutang, seperti penjualan kredit, dan biaya garansi barang dan lain-lain. Biaya setelah penjualan ini merupakan bagian dari proses pengukuran pendapatan, oleh karena itu harus diperhitungkan untuk periode tertentu. Yang kedua, ada hak pengembalian barang. Dalam transaksi penjualan, seringkali disebutkan bahwa pembeli berhak mengembalikan barang dalam periode tertentu. Nah, pendapatan ini baru dapat diakui apabila periode hak pengembalian sudah berlalu atau habis, atau apabila semua syarat di atas telah terpenuhi. Dan yang ketiga, penjualan jasa. Masalah yang sering muncul dalam pengakuan menandai pendapatan perusahaan jasa adalah menentukan kejadian yang menandai apakah penyerahan jasa itu telah dilaksanakan.
Menurut AIKPA, dikutip oleh KAM tahun 1990, ada beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk mengakui pendapatan jasa. Yang pertama, apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan satu macam tindakan, maka pendapatan diakui pada saat pekerjaan tersebut terlaksana. Yang kedua, apabila pelaksanaan jasa terdiri dari pengerjaan lebih dari satu, maka pendapatan diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional. Yang ketiga, apabila jasa dilaksanakan lebih dari satu macam tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pelaksanaan pekerjaan selesai seluruhnya. Yang keempat, pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam hal terdapat ketidakpastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit, pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai saat diterimanya kas. Pengakuan pendapatan dengan cara demikian terpaksa dilakukan karena kriteria realisasi tidak seluruhnya dipenuhi, terutama dalam pengukuran pendapatan. Meskipun transaksi telah terjadi, ketidakpastian pengumpulan kas menjadi tidak dapat diandalkan. Seperti contohnya, ketika piutang jatuh temponya lebih lama atau lebih panjang, maka pendapatan lebih sulit untuk diakui karena lebih besar ketidakpastiannya. Oleh karena itu, pendapatan baru dapat diakui setelah kas atau aktiva benar-benar terkumpul oleh perusahaan. Alasan yang mendukung penggunaan dasar penerimaan kas ini untuk mengakui pendapatan yang berasal dari penjualan angsuran. Yang pertama, piutang yang timbul bukan merupakan aktiva yang mempunyai daya beli murni. Yang kedua, semakin lama jangka waktu angsuran, semakin besar kemungkinan piutang tidak akan tertagih atau terlunasi. Dan yang ketiga, biaya sesudah penjualan, terutama biaya penagihan dan pengumpulan piutang, biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya sesudah penjualan untuk jenis penjualan kredit.